والكرامة Syekh Abdul Qadir Waliullah. Beliau Qutbur Rabbani, menjadi seorang wali kutub, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah pada suatu ketika dia masih dalam keadaan muda. Kemudian ketika muda tersebut beliau ingin naik haji. Langsung dia izin kepada ibunya. Langsung berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, aku ingin izin kepada engkau, aku ingin menunaikan ibadah haji." Kemudian ibunya berkata, "Ya, ya walidi. Ya, wahai anakku. Silahkan kalau kamu ingin menunaikan ibadah haji." Kemudian langsung ibunya ini memberikan 20 dinar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Diberikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian ditaruh di kantongnya, tapi di belakangnya, di dalamnya. Kantong dibaliknya, di dalam, kantong dalam. 20 dinar ini ditaruh di kantong dalam, kemudian sama ibunya itu kantongnya itu dijahit supaya tertutup. Di dalam tapi. Itu dijahit sama ibunya supaya tertutup. Kemudian ibunya berkata, "Ya waladi, wahai anakku, ahadtuka bisidqi, aku meminta janji kepadamu, kamu harus dan wajib selalu berkata jujur. Kamu tidak pernah boleh untuk berbohong," katanya ibunya. "Kalau kamu sudah mau berjanji kepadaku, kamu tidak akan berbohong, kamu boleh keluar berangkat untuk naik haji sekarang." Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang masih muda, masih belia, masih masih di bawah belasan tahun, 15 tahun di bawahnya. Beliau berkata, "Iya wahai ibuku, aku berjanji kepada engkau, aku pasti akan selalu berkata jujur. Aku tidak akan pernah berbohong," katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian langsung singkat cerita, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pergi berangkat untuk menuju haji. Ketika berjalan menuju haji, dia sudah berada di tengah padang pasir. Tidak lama ada beberapa gerombolan lusus, para pencuri yang mendatangi kafilah kelompoknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian para pencuri itu begal tersebut meminta harta yang ada pada mereka. Pada semua kelompoknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dimintai uangnya. "Ayo keluarkan uang kalian, keluarkan." Kemudian karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini masih muda, masih sangat kecil, itu tidak dianggap, dibiarin dulu. Semuanya sudah dimintai. Kemudian ada satu pencuri, satu begal ini lewat di sebelahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Seraya berkata, "Wahai anak kecil, ayo, kamu ini bawa uang apa enggak?" Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Iya, saya bawa uang." Sambil tersenyum pencuri ini, "Berapa uang yang kamu bawa?" Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Saya dikasih sama ibu saya 20 dinar." Kemudian yastaghrib, pencuri tersebut terkaget-kaget, heran. "Loh, kok anak ini jujur ngasih tahu kepada saya bahwasanya dia itu bawa 20 dinar? Apa dia itu tidak tahu bahwasanya ini saya ini pencuri?" katanya pencuri tersebut. Kemudian sudah ditinggal sama pencuri yang pertama. Lewat lagi pencuri yang kedua, datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seraya berkata, "Wahai anak kecil, kamu bawa uang?" "Iya, saya bawa uang." "Berapa kamu bawa uang?" Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Saya dikasih sama orang tuaku 20 dinar." Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani walaupun kepada seorang pencuri dia tetap berkata jujur. "Saya diberi oleh orang tua saya 20 dinar." Kemudian ditanyakan lagi oleh pencuri tersebut, "Di mana kamu menyembunyikan uang 20 dinar itu?" "Saya menyembunyikan uang 20 dinar di balik kantong saya, di kantong saya yang dalam." Maka pencuri itu terheran-heran, "Loh, apa ini? Kok bisa anak kecil ini sangat jujur? Apa dia tidak tahu bahwasanya kita ini seorang pencuri?" Saking herannya langsung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dibawa oleh pencuri tersebut kepada kepala rombongan pencuri. Ketika dibawa ke ketua rombongan pencuri, langsung
Diceritakan bahwasanya anak ini jujur, anak ini berkata semuanya, semua yang ditanyakan dia berkata jujur, menjawab dengan apa adanya. Kemudian langsung kepala geng ini, ketua pencuri ini, ketua begal itu langsung bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wahai anak kecil, kamu bawa uang? Iya, saya bawa uang. Kemudian ditanyakan lagi, berapa uang yang kamu bawa? Saya membawa 20 dinar yang diberi oleh ibuku. Kemudian ditanya lagi oleh ketua begalnya itu, ketua pencuri tersebut bertanya lagi, 20 dinarnya itu diletakkan di mana? Kemudian dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku letakkan di kantong dalam bajuku, katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian terheran-heran, ketua pencuri tersebut terheran-heran, loh kok jujur banget anak ini. Kemudian langsung dibuka kantong dalamnya yang dijahit oleh ibunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan didapati uang yang ada di kantongnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tepas berjumlah 20 dinar. Kemudian saking herannya, kepala pencuri ini langsung berkata kepada Syekh Abdul Qadir, ala ma'ahadta hadha. Katanya pencuri tersebut, ketua pencuri tersebut bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atas apa kamu berjanji supaya berkata jujur? Kemudian langsung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, ahadtu ummi an la akdzib wa aqulu bisidqi. Aku berjanji kepada ibuku supaya aku ini selalu berkata jujur dan aku tidak mau berbohong kepada siapapun. Kemudian ketua pencuri tersebut fabaka, menangis. Ketua pencuri tersebut melihat kejujuran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika menangis langsung dia berkata, kamu berani berjanji kepada ibumu supaya kamu selalu berkata jujur dan tidak pernah berkhianat akan janji tersebut, dan aku ini adalah seorang pengkhianatnya Allah Subhanahu wa ta'ala karena aku menjadi pencuri dan membuat orang selalu takut. Kemudian langsung pemimpin pencuri tersebut langsung berkata kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wahai Abdul Qadir, wahai anak kecil, aku mulai sekarang aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faradda jami'ul amwal, maka semua harta rampasannya itu dikembalikan kepada orang-orang yang satu kelompok dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semuanya uangnya dikembalikan kepada orang-orang tersebut, dan ketua pencuri tersebut berkata, wahai anak kecil, mulai sekarang aku akan ikut kamu dan aku akan ikut pergi untuk naik haji, dan aku telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, ini masih kecilnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah bisa menjadikan seorang pencuri yang terkenal menjadi bertaubat. Bahkan ketua pencuri taubat di depannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkat kejujurannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Inilah seorang sosok wali min auliyaillah, walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita jadikan panutan, yang harus kita jadikan contoh, yang harus kita jadikan qudwah di dalam kehidupan kita. Bukan kita menjadikan panutan itu orang-orang yang sekarang menjadi yang mengumbar aurat, tidak. Tapi kita jadikan orang-orang soleh sebagai panutan kita supaya kita bisa meraih dan menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita menyebut cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita mendapatkan sedikit berkah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, supaya kita lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sehingga kita bisa beribadah lebih semangat, bersolawat kepada